Om Swastiastu. Om Awigenam Astu Nama Sidam. Perkenalkan, nama saya Cokorda Gede Kayamanasdana, mahasiswa PPG dalam jabatan batch 3 tahun 2025, program studi Pendidikan Agama Hindu pada LPTK Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Empu Kuturan Singaraja. Pada kesempatan hari ini, Rabu 8 Oktober 2025, saya akan melaksanakan perekaman video pembelajaran real yang akan digunakan untuk uji kinerja. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Ya. Ketua kelas silahkan. Berdiri. Pangajali. Om Swastiastu. Doa dimulai. Om Awigenam Astu Nama Sidam. Om Sidirastu Tadastu Swaha. Oke, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, sebagai bentuk rasa nasionalisme dan kebangsaan, kita akan menyanyikan lagu Indonesia. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Baik, anak-anak, silakan duduk. Nah, sebelum Bapak memulai pembelajaran agama Hindu dan budi pekerti hari ini, Bapak ingin mengabsen dulu untuk mengecek kehadiran kalian. Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Ya, Gede Wira Saputra. Ketut Purnama Yuda. Komang Bayu Krisna. Putu Artana Diasa. Oke. Berarti semua hadir ya? Ya, ada yang tidak sekolah? Oke, anak-anak, seperti biasa sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Bapak ingin mengecek dulu kebersihan kelasnya. Piket sudah menjalankan tugasnya? Sudah. Sampahnya sudah dibersihkan? Sudah. Oke, bagus. Kemudian kalian sudah membawa alat pembelajaran? Sudah. Buku catatan dan buku latihan sudah? Oke, bagus ya. Nah, anak-anak, jadi di pembelajaran atau di pertemuan kita kali ini, Bapak akan mengajak kalian mempelajari bab baru di bab 3. Tapi sebelum itu Bapak ingin tahu apakah kalian masih mengingat pembelajaran sebelumnya di bab 2 minggu lalu? Masih. Siapa yang bisa menjawab, membantu Bapak untuk mengingatkan apa materinya minggu lalu? Ya, silakan Aulia. Materi minggu lalu adalah catur marga. Catur marga. Ya, apa artinya catur marga, anak-anak? Masih ingat? Masih. Masih apa? Yaitu 4 jalan untuk cara kita mendekatkan diri kepada Ida Sang Hyang Widi Wasa. 4 jalan untuk mendekatkan diri dengan Ida Sang Hyang Widi Wasa. Oke, tepuk tangan untuk Aulia. Nah, anak-anak, jadi minggu lalu kita sudah mempelajari catur marga. Nah, jadi sebelum kita lanjut, Bapak ingin mengetahui dulu kemampuan awal kalian sebelum kita mempelajari Pancayama Brata dan Pancanyama Brata di bab 3. Bapak akan berikan lembar kerja. Jadi silahkan dibagikan ke temannya ke belakang. Satu, dua, tiga. Oke. Nah, anak-anak, silahkan kalian mengisi LK yang Bapak bagikan. Bapak berikan waktu 5 menit. Nah, jadi di dalam LK itu ada soal terkait dengan pemahaman awal kalian tentang Pancayama Brata dan Pancanyama Brata, kemudian kaitannya dengan proyek yang akan kita buat nanti pada saat pembelajaran. Oke, sudah semua mengisi? Sudah? Sudah selesai? Sudah, silakan dikumpul ya.
Oper ke temannya paling depan. Oke, ada yang sudah tahu Pancayama Brata dan Pancanyama Brata. Kemudian ada yang sudah tahu infografis, PowerPoint. Nah, jadi kalian sudah tahu ya apa itu infografis, kemudian PowerPoint sudah tahu? Ya, berarti kalian sudah bisa menggunakan aplikasi Canva. Sudah? Sudah ya, nanti karena itu akan berkaitan dengan proyek kita. Nah, anak-anak, karena tadi kalian sudah melakukan asesmen awal, di sini Bapak akan melanjutkan ke tujuan pembelajaran. Nah, jadi di tujuan pembelajaran itu ada 3 poin. Yang pertama, peserta didik mampu memahami arti dan makna dari Pancayama Brata dan Panca. Kemudian yang kedua, peserta didik bisa menuangkan pemahamannya dalam bentuk karya kreatif, baik itu infografis, poster, PowerPoint ataupun main. Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat menghubungkan nilai ajaran dengan kehidupan sehari-hari. Nah, jadi di sini sekarang Bapak akan memberikan pertanyaan pemantik. Yang pertama, pernahkah kalian merasa sulit menahan diri untuk tidak berbohong atau mencontek? Kemudian yang kedua, menurut kalian, apakah ada aturan atau pedoman dalam agama Hindu yang bisa menuntun sikap supaya bisa menahan diri dari hal buruk? Siapa yang bisa menjawab? Ya, Pak. Ya, Aulia, silakan berdiri. Mau jawab pertanyaan yang nomor Nomor 1. Oke, silakan. Saya pernah merasa sulit untuk mengalihkan diri saya ketika mencontek karena ada keinginan untuk mendapatkan nilai bagus atau agar tidak dimarahi. Namun saya sadar bahwa hal itu tidak baik dikarenakan mencontek adalah hal yang merugikan diri kita sendiri. Oke. Dan kita tidak akan belajar jujur atau bertanggung jawab jika kita terus melakukan kegiatan tersebut. Maka dari itu kita harus berbuat jujur agar hati kita bisa tenang dan damai serta juga dapat dipercaya oleh orang lain. Oke, kasih tepuk tangan untuk Aulia. Bagus sekali ya jawabannya. Kita lanjut sekarang anak-anak. Ya, setelah tadi Bapak memberikan pertanyaan pemantik, di sini Bapak akan memberikan penguatan nilai budi pekerti. Ya. Jadi penguatan nilai budi pekerti yang Bapak berikan, Bapak ambil dari ajaran catur paramita, yaitu Maitri. Nah, Maitri berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya persahabatan. Kalau kita membicarakan persahabatan, sudah pasti di dalamnya ada cinta kasih, ya, rasa solidaritas, kemudian rasa saling memiliki dan lain sebagainya. Nah, sedikit lagi sebelum Bapak masuk ke materi, bagaimana perasaan kalian hari ini? Senang. Oke, ada yang senang. Ada yang capek? Tidak. Ada yang marah? Tidak. Ada yang kesal? Tidak. Oke, untuk menambah semangat, kita ice breaking dulu ya. Mau? Mau. Oke, silakan berdiri anak-anak. Diikuti gerakannya ya. Tuh, Pak. Tuh, Pak. Oke, lanjut. Gerakan berikutnya, ya, tarik. Nah, fotonya siapa itu? Oke, sudah semangat? Sudah, perasaannya sudah membaik? Sudah, ya, silakan kembali duduk anak-anak. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi. Ya, nah kita akan masuk ke materi sekarang. Pengertian Pancayama Brata dan Pancanyama Brata. Nah, anak-anak, jadi di sini Bapak akan menjelaskan secara singkat terkait dengan pengertian Pancayama Brata dan Pancanyama Brata. Selebihnya nanti Bapak akan menampilkan video yang berkaitan dengan materi tersebut ya. Nah, Pancayama Brata dan Pancanyama Brata itu adalah ajaran susila dalam agama Hindu. Ya, susila itu artinya ajaran etika atau moral. Ya, jadi secara umum ajaran etika atau moral ini pasti berfungsi untuk mendidik karakter. Ya, mendidik karakter.
membentuk rasa disiplin. Nah, Pancayama Brata itu adalah 5 pengendalian diri secara lahiriah atau fisik dalam ajaran Hindu yang berfokus pada tindakan untuk mencapai kesempurnaan dan kesucian batin. Kemudian ajaran Pancayama Brata itu adalah 5 pengendalian diri secara batiniah untuk mencapai kesucian dan kedamaian. Nah, sebagai ajaran susila, baik Pancayama Brata maupun Pancayama Brata bertujuan untuk membina atau membangkitkan sifat-sifat bakti ke hadapan Ida Sang Hyang Widi melalui pengendalian diri baik secara lahir maupun batin. Nah, bentuk pengendalian diri dalam ajaran Pancayama Brata maupun Pancayama Brata itu dapat berupa perintah-perintah yang harus diikuti dan larangan yang harus dihindari. Nah, sekarang Bapak akan memberikan materi dalam bentuk video. Silahkan anak-anak keluarkan buku catatannya. Nanti silahkan kalian catat hal-hal penting yang kalian temukan dalam video pembelajaran yang Bapak berikan. Pancayama Brata terdiri dari kata panca yang artinya 5, yang artinya pengendalian diri, dan brata atau brata artinya keinginan atau kemauan. Untuk itu, pemahaman Pancayama Brata adalah 5 macam cara mengendalikan diri secara lahir dari perbuatan yang melanggar susila. Oke, anak-anak, jadi itu dia video pembelajaran yang Bapak berikan terkait dengan pengertian dan makna dari Pancayama Brata dan Pancayama Brata. Nah, sekarang ada yang ingin menanggapi atau memberikan komentar atau ingin bertanya? Pak, saya Pak. Ya. Pak, jadi ajaran Pancayama Brata dan Pancayama Brata itu sama-sama bertujuan untuk mendidik rasa disiplin, tapi perbedaannya hanya pada penerapannya. Iya, benar sekali. Jadi ajaran Pancayama Brata dan Pancayama Brata itu adalah sama-sama untuk mendidik karakter, membentuk rasa disiplin. Hanya saja perbedaannya, jika Pancayama Brata itu tingkatannya ada pada tingkat lahiriah atau fisik, sedangkan Pancayama Brata itu pada tingkat rohani atau batiniah. Ya, ada yang mau bertanya lagi? Sudah paham? Sudah, oke. Kita lanjut ya sekarang. Nah, karena kalian tadi sudah mencatat dan melihat materi video yang sudah Bapak berikan, sekarang silahkan anak-anak bentuk kelompok beranggotakan 4-5 orang dengan nama Jajan Bali. Ya, kemudian nanti Bapak akan berikan project. Ngerti? Ngerti. Ya, silahkan sekarang bentuk kelompoknya. Oke, sambil kalian membentuk kelompok, Bapak akan bagikan LKPD-nya ya. Silahkan, ini kelompok lukis. Oke, ini kelompok klepon. Nah, anak-anak, sebelum kalian mengerjakan tugas proyek yang Bapak berikan, coba perhatikan ke depan dan lihat di LKPD kalian ya. Nah, tugas proyek kali ini, petunjuk pengerjaannya itu yang pertama, pelajari materi tentang Pancayama Brata dan Pancayama Brata. Itu tadi sudah kalian pelajari dan kalian juga sudah menonton video yang Bapak berikan. Nah, yang kedua, diskusikanlah dengan teman kelompokmu tentang arti dan penerapan dari ajaran Pancayama Brata dan Pancayama Brata. Kemudian yang ketiga, buatlah peta konsep atau representasi visual dalam bentuk PowerPoint, poster kreatif, kemudian infografis digital ataupun mind map di Canva, itu boleh. Kemudian pastikan karya menampilkan nama ajaran, arti tiap nilai dan contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, pasti presentasi. Ya, nah untuk waktu pengerjaan Bapak akan berikan kalian waktu selama 20 menit. Ya, jadi Bapak berikan kalian waktu 20 menit. Setelah itu kalian akan melakukan presentasi selama 10 menit. Ya, sudah bisa dipahami? Ada pertanyaan? Sudah semua bawa HP kan?
Sudah. Oke, silakan dikerjakan anak-anak. Nah, anak-anak, sembari kalian mengerjakan LKPD, Bapak akan melaksanakan asesmen. Ya, jadi Bapak akan menilai bagaimana keaktifan kalian dalam mengerjakan tugas yang Bapak berikan. Nah, ini kelompok klepon. Gimana kelompok klepon sudah bisa dikerjakan? Ada kesulitan? Enggak. Bisa gini ya? Bisa menggunakan Canva ya? Ya, menggunakan Oke. template. Oh ya, bagus. Ya, jadi bisa pakai Canva. Oke. Anak-anak, sudah ada yang selesai? Sudah? Oke, karena waktunya sudah berjalan selama 20 menit, kita masuk sekarang ke presentasi. Ya, siapa yang mau presentasi lebih dulu? Aulia, oke, silakan maju nak. Kasih tepuk tangan untuk kelompok Aulia. Sebelum memulai presentasi, mohon kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Dikomandan Kumalayati sebagai moderator dan adik kita Aulia Tirtani sebagai penyanyi salah satu dipersilakan. Memahami arti dan makna dari ajaran Pancayamabrata dan Pancayamabrata. Sebelum kami mulai presentasi, aku mengajak teman-teman buat membayangkan bareng-bareng ketika misalnya kita itu punya teman yang mungkin berbohong atau mungkin diri kita sendiri yang berbohong agar bisa terhindar dari masalah dan juga tidak dimarahi. Nah, hal-hal kecil yang aku sebutin kayak tadi itu sebenarnya adalah menguji sejauh mana kita mampu untuk mengendalikan diri kita sendiri. Dalam agama Hindu, ajaran-ajaran itu sudah dibahas sejak dulu, yaitu dalam ajaran Pancayamabrata dan Pancayamabrata. Pengertian Pancayamabrata. Pancayamabrata adalah ajaran moral dan etika dasar dalam agama Hindu yang menuntut manusia agar hidup tertib, damai, dan berbuat baik terhadap semua makhluk. Latihan ini menekankan pengendalian diri secara lahir atau perbuatan, ucapan, tindakan agar tidak melakukan hal-hal yang melanggar dharma atau baik. Di sini saya akan menyajikan contoh penerapan Pancayamabrata dan contoh penerapan Pancayamabrata. Yang pertama yaitu ada contoh penerapan Pancayamabrata. Yang pertama ada ahimsa, contohnya tidak memukul atau mengejek teman meskipun sedang marah, melainkan menyelesaikan masalah dengan cara berbicara baik-baik. Yang kedua ada satir, contohnya mengakui kesalahan sendiri ketika lupa mengumpulkan tugas tanpa mencari alasan palsu. Yang ketiga ada asteya, contohnya tidak mengambil alat tulis teman tanpa izin meskipun hanya. Apakah ada pertanyaan? Ya, silakan Putri berdiri. Ya. Oke, kelompok TAPE bertanya kepada kelompok klepon, apa tujuan dari Pancayamabrata dan Pancayamabrata? Oke, silakan ditanggapi kelompok klepon. Silakan. Tujuannya adalah untuk mencapai kebahagiaan batiniah dan lahiriah serta juga dapat mendapatkan kehidupan yang harmonis. Jadi seperti itu. Apakah sudah cukup menjawab? Oke, ya Bapak menambahkan sedikit. Jadi tujuan dari ajaran Pancayamabrata dan Pancayamabrata itu adalah untuk mencapai kedamaian. Ya, dengan cara membentuk karakter, mendekatkan diri kepada Tuhan. Ya, itu ada dalam bagian-bagian dari setiap ajaran Pancayamabrata dan Pancayamabrata. Oke, bisa diterima Putri? Bisa. Oke. Nah, ada pertanyaan lagi? Tidak. Tidak. Kalau tidak, silahkan presentasinya ditutup kelompok klepon. Kesimpulan utama dari ajaran Pancayama dan Yamabrata adalah panduan untuk mengendalikan diri secara lahirlah atau Pancayama dan batiniah atau Pancayama agar mencapai kebahagiaan, kesucian, dan pengembangan karakter yang luhur dalam kehidupan spiritual dan sosial. Ya, bagus. Baik, sejak presentasi dari kelompok kami tutup dengan Pak Rahmat Hakim.
Om Santi 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 Om. Oke, kasih applause untuk kelompok klepon. Kasih tepuk tangan. Bagus, ya. Nah, anak-anak, jadi dari presentasi kelompok tadi, ya, Bapak sudah memberikan apresiasi yang sangat baik, ya. Tepuk tangan lagi sekali. Nah, jadi presentasinya sudah bagus sekali. Ada yang membuat PowerPoint, kemudian ada yang membuat mind map. Ya, sebagian besar dari kalian sudah memahami apa itu Pancayama Brata dan Pancayama Brata. Ya, apa tadi perbedaan dari Pancayama Brata dan Pancayama Brata? Pancayama Brata Tingkatannya, Aulia? Pancayama Brata berarti lahiriah, kalau Pancayama Brata ya tidak. Oke, kalau Pancayama Brata itu tingkatannya ada di lahiriah atau fisik, sedangkan Pancayama Brata itu perbedaannya di batin. Nah, anak-anak, karena tadi presentasi sudah selesai, sekarang Bapak akan mengajak kalian untuk mengevaluasi apa saja yang sudah kalian dapatkan selama pembelajaran tadi. Ya, jadi Bapak akan memberikan kalian lembar kerja. Kerjakan. Oke, sudah selesai anak-anak? Sudah. Kalau sudah, silakan dikumpulkan ke bangku yang paling depan. Nah, anak-anak, ini akan menjadi penilaian Bapak nanti untuk menilai sejauh mana kemampuan kalian dalam pembelajaran kita hari ini. Nah, sekarang kita akan masuk ke refleksi, ya anak-anak. Jadi di sini ada 3 poin. Yang pertama, menurut pendapat kalian, mengapa ajaran Pancayama Brata dan Pancayama Brata penting dalam kehidupan? Siapa yang bisa menanggapi? Yang pertama, kenapa ajaran Pancayama Brata dan Pancayama Brata penting dalam kehidupan? Siapa yang bisa menjawab? Kenapa penting? Ya, silakan Aulia. Kenapa penting? Karena dapat menuntun manusia agar berpikir yang benar, berbuat yang benar, dan juga dapat mencapai kehidupan yang harmoni. Oke, tepuk tangan untuk Aulia. Ya, kenapa Pancayama Brata dan Pancayama Brata itu penting dalam kehidupan? Karena ajaran ini memupuk kita untuk membentuk sikap disiplin dan membentuk karakter agar kita bisa mencapai kedamaian atau keharmonisan dalam. Nah, anak-anak, Bapak punya sebuah peribahasa. Tiada gading yang tak retak. Paham artinya? Tiada gading yang tak retak. Tidak ada hal yang sempurna. Kita semua memiliki kekurangan. Jadi kalau misalnya tadi teman-teman kalian masih memiliki kekurangan dalam presentasi, itu bisa Bapak makluman. Ya, jadi masih bisa dimaklumi karena tidak ada yang sempurna. Namun Bapak memberikan apresiasi karena mereka sudah mengerjakan tugas dengan sebaik mungkin, dan kalian semua juga sudah disiplin dalam mengikuti pembelajaran. Tepuk tangan lagi sekali dong. Nah, sebelum kita sampai ke kesimpulan, minggu depan kita akan belajar tentang bagian-bagian Pancayama Brata dan Pancayama Brata. Nah, ini kesimpulan untuk hari ini anak-anak. Bisa dibacakan? Siapa yang mau membacakan kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Ya, silakan Aulia. Kedua, ajaran ini merupakan pedoman moral dan spiritual bagi umat Hindu untuk mencapai kehidupan yang suci, damai, dan harmonis, baik dengan diri sendiri, sesama manusia, maupun dengan Tuhan. Oke, karena sudah dibacakan kesimpulan, maka pembelajaran hari ini sudah selesai. Senang? Senang. Tepuk tangan dulu lagi sekali. Ya. Nah, anak-anak, karena pembelajaran hari ini sudah selesai, kita ketemu lagi minggu depan. Sebelum itu, mari kita berdoa dan pramusanti. Silakan. Berdiri. Pramusanti. Om Santi 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 Om. Doa dimulai. Doa selesai.
Selamat pagi. Pagi.